Cek, cek, halo, satu, dua, tiga. Cek, satu, dua, tiga. Cek, satu, cek, satu. Cek, 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 satu, dua. Oke, baik ya. Kita mulai saja Zoom kita pada pagi ini. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita hanya sharing-sharing saja ya. Sharing saja terkait tips dan trik VHD IOCPT. Nah, jadi apa saja nanti supaya VHD-nya optimal. Nah, kita akan sharing pada kesempatan ini. Oke, baik. Sebelumnya kita bahas dulu terkait jenis-jenis soal yang bisa dihandle di Moodle ya, di Moodle karena ini juga
berapa kali banyak yang tanya Japri, apakah bisa soal seperti ini seperti itu. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Jenis soal yang pertama yang sudah umum yaitu multiple choice atau pilihan ganda. Saya ada soal, kemudian siswa menjawab A, B, C atau D. Sudah umum ya. Nah, yang lumayan baru itu yang mulai ada di AKM yaitu multiple respon ya. Multiple respon, siswa menjawab lebih dari satu. Menjawab lebih dari satu, nanti tergantung pengaturannya apakah apakah nilainya nanti misalnya per poin ya, misalnya hanya jawab satu saja kemudian kasih poin, atau yang harus seperti kuncinya, jadi misalnya kalau misalnya kuncinya hanya ABC, nanti siswa kalau tidak menjawab ABC maka nilainya nol, skornya nol. Itu juga bisa disetting. Setelah sini soal multiple response. Nah, kemudian soal short answer ya, short answer atau jawaban singkat. Di sini di luar sana itu masih banyak yang salah kaprah menyebut soal ini adalah soal esai ya, padahal kurang tepat. Yang tepat adalah soal short answer. Kalau esai nanti ada lagi, itu jawabannya panjang-panjang. Tapi kalau short answer itu siswa menjawab kuncinya sudah kita tentukan. Jadi misalnya ada rumus yang harus kita hitung dulu. Jadi jawabannya pasti. Jadi siswa tinggal menjawab eh, sesuai jawabannya, sesuai kuncinya. Jadi kalau jawaban yang diketik siswa tidak sama dengan kuncinya, maka otomatis tidak mendapat skor. Ya, jadi seperti itu. Itu jenis soal short answer. Oke, berikutnya true false ya. True false ini memilih benar atau salah. Ini juga udah biasa. Tapi yang tidak biasa adalah selanjutnya itu multiple true false. Ya. Jadi ini uh, mirip seperti di AKM ya. Jadi ada beberapa pernyataan-pernyataan, kemudian siswa harus menjawab benar atau salah. Seperti ini. Nah, kemudian matching. Nah, matching mencocokkan, kalau yang seperti ini adalah yang bawaan dari Moodle, yaitu siswa memilih jawabannya dari pilihan yang sudah ada. Tapi di sini kalau yang tipe ini, kalau saya pribadi kurang suka karena misalnya sudah ada yang dipilih ya. Misalnya ini sudah memilih 6. Berikutnya nanti juga jawaban 6 bisa dipilih lagi. Itu uh, ya kurang suka aja sih. Sebenarnya sih nggak masalah, konsepnya matching itu sudah, konsepnya sudah betul, tapi hanya style jawabannya aja yang kurang suka. Kalau saya pribadi lebih suka yang seperti ini. Jadi mencocokkannya, matchingnya itu menggunakan drag and drop ya. Jadi bisa seperti ini. Jadi nanti siswa tinggal klik, kemudian geser, geser, geser sesuai kolom. Itu matching yang menggunakan drag and drop. Kemudian ini baru yang terakhir adalah esai. Nah, esai eh, siswa mengetik ya, mengetik jawabannya biasanya panjang, dan tipe ini tidak bisa dikoreksi secara otomatis oleh server ya. Jadi harus di grading secara manual. Nah, nanti supaya supaya bisa terkoreksi manual tanpa mengkoreksi isi, jadi misal ada katakanlah misalnya 45 soal pilihan ganda dan yang lain tadi macam-macam, kemudian ditambah 5 isai ya. Jadi supaya yang 45 itu terkoreksi otomatis dan isainya tidak, jadi begitu siswa klik submit nilainya sudah muncul ya tanpa mengoreksi yang isai itu juga bisa disetting nanti. Uh, tapi intinya yang isai ini tetap harus, guru itu harus tetap memberi nilai secara manual.
Nah, biasanya kalau di tempat kami itu yang tipe IC seperti ini jawabannya itu ditulis di kertas. Jadi siswa CBT ini hanya untuk menampilkan soal saja. Nah, soal kemudian siswa menjawabnya di kertas, nanti dikumpulkan biar dikoreksi sendiri oleh guru. Jadi nanti panitia hanya memberikan kepada guru itu nilai yang soal-soal yang tadi banyak macamnya. Itu terkait jenis-jenis soal yang bisa dihandle ya oleh Moodle. Mungkin juga masih ada lagi yang mungkin kami sendiri belum tahu atau belum coba, itu juga dimungkinkan. Tapi secara umum tipe-tipe soal yang digunakan adalah seperti ini. Ini kalau digunakan semua tipe ini untuk ujian itu udah mantep lah istilahnya. Oke, baik, kita lanjut ya terkait dengan VHD IOCPT. Pada saat ini kami mencoba membuat revisi dari VHD yang kemarin kita rilis di bulan Januari atau Februari, itu kita revisi, kita tambahkan beberapa fitur ya. Oke, fitur yang pertama adalah anti new tab menggunakan browser Chrome ya. Jadi eh, tidak perlu menggunakan aplikasi macam-macam ya, pokoknya cukup menggunakan browser Chrome saja. Nah, nanti apabila siswa ketika mengerjakan ujian kemudian mencoba membuka tab lain atau aplikasi lain, nanti otomatis layarnya akan terkunci dan siswa diminta untuk memasukkan kode unlock. Kode unlocknya nanti ada di CBT admin yang di menu Pro Exam Code ya, sama seperti versi-versi. Nah, kemudian uh, di sini karena script ini tidak semua browser bisa jalan ya, bisa jalan. Ada beberapa browser yang pada saat kami testing itu tidak, script ini tidak jalan. Maka pada akhirnya uh, supaya script ini bisa jalan, kita paksa saja agar klien menggunakan browser Chrome ya. Jadi kalau kliennya tidak menggunakan browser Chrome, nanti akan muncul error 402, browser tidak memiliki akses. Jadi mahasiswa harus menggunakan browser Chrome. Nah, tapi kalau memang dikira misalnya nanti repot dan sebagainya, ini juga bisa dinonaktifkan ya. Jadi nanti uh, menu anti nyetepnya di CBT ini nanti dinonaktifkan. Jadi kalau sudah nonaktif ya otomatis bisa dibuka di semua browser, dan yang kunci-kunci seperti ini, yang unlock seperti ini nanti tidak ada. Ya, jadi silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing saja, lebih supaya. Nah, berikutnya ini perbaikan di menu anti submit ya. Kali ini kita anti submitnya kita paksakan, jadi di nomor terakhir itu siswa harus menunggu ya, harus menunggu sesuai waktu yang kita tentukan. Kalau yang sebelumnya kan di sini masih ada tombol ya, tombol ketika diklik baru muncul peringatan. Tapi kalau yang di baru ini, versi baru, sudah langsung di sini tidak bisa diklik. Jadi benar-benar harus menunggu sampai nanti waktunya ini timernya habis, otomatis tombol selesainya akan muncul. Itu tambahan di sisi model. Nah, kemudian dari sisi CBT admin ya, terutama yang CBT admin versi extended, ini kita tambahkan menu untuk mengecek ya, untuk mengecek nama-nama siswa yang misalnya belum masuk atau belum mengerjakan ujian. Nah, jadi misalnya siswanya sudah ada tapi ternyata dia belum klik apa-apa ya, nanti otomatis akan terdeteksi. Ini ya mungkin berguna, yang mungkin berguna misalnya kita butuh rekap siapa saja yang tidak masuk, daripada kita melihat di lapangan, kita bisa menggunakan fitur ini untuk mengecek langsung siapa saja siswa yang belum hadir. Oke, berikutnya ini juga masih di
VD Extended ini di menu webminnya ini ada fasilitas untuk mengupload file sertifikat atau key SSL ya SSL. Jadi misalnya ingin menggunakan HTTPS dengan nama domain sendiri itu nanti bisa dicoba. Kita sendiri juga belum berani menjamin apakah nanti ini bisa sukses atau tidak karena beberapa komponen yang kita perlukan waktu mau testing itu tidak ada yang terutama IP publiknya ya static IP publik, kemudian pengaturan lain itu misalnya NAT NAT 1:1 di mikrotik dan sebagainya. Nah, saat itu kita tidak ada ya. Jadi pokoknya ya kita berikan saja menunya dulu, silahkan nanti barangkali ada yang hasilnya. Itu terkait dengan tambahan-tambahan yang ada di PAD revisi 2023 bulan 8. Oke, kita balik ini tips dan trik untuk setting ya, setting VD IOCPT. Karena ini juga masih banyak juga yang japri itu settingnya mereka merasa sudah sesuai tapi ternyata tidak bisa diakses oleh klien ya. Seperti itu. Kita ini saya kita sharing tips-tips dari kami yang biasa kami lakukan dan sudah istilahnya sudah teruji bisa dipakai untuk ujian. Oke, sebelumnya ini tips supaya VD nanti bisa ngebut ya, yaitu menggunakan SSD ya. Karena di lapangan itu di sekolah-sekolah masih banyak yang menggunakan hard disk biasa ya. Usahakan pakai SSD walaupun ukurannya hanya 120 GB ya, yang paling minimal ya, paling murah. Jadi yang kita butuhkan adalah SSD-nya ya, bukan kapasitas. Jadi kita tidak perlu membutuhkan misalnya SSD yang 1 TB itu kita nggak butuh. Ya kalau ada ya nggak apa-apa. Oke, nanti kalau belum ada, kemudian misalnya urgent mau beli ya minimal yang paling kecil aja. Kemudian disarankan punya lebih dari satu ya. Jadi nanti kalau misalnya setiap satu kegiatan misalnya untuk SSD khusus ANPK, nanti SSD untuk ujian sekolah, misalnya SSD untuk testing menggunakan Proxmox dan sebagainya, nanti kita tinggal menggonta-ganti SSD-nya. Jadi tidak perlu merubah-rubah settingan yang ada di dalam. Itu tips terkait SSD. Nah, berikutnya kita membahas jaringan. Oke, ini contoh kondisi jaringan sekolah yang sederhana ya, mungkin tidak banyak ruangannya, atau sekolah kecil misalnya SD misalnya atau SMP yang kecil. Nah, biasanya seperti ini ya jaringannya, misalnya ada ruang lab 1, lab 2, lab 3, kemudian dari modem langsung di-share ke ruang sana, ruang sini gitu ya, tidak menggunakan mikrotik. Nah, jadi nanti untuk menjalankan VRD IOCPT-nya itu bisa nanti di servernya nanti ditaruh di dekat modem ya, jadi di switch yang dekat modem, jadi langsung sini, dan kemudian nanti di virtual box-nya disetting di adapter 1. Nah, kalau yang berikutnya ini yang menggunakan mikrotik. Jadi kalau ini bedanya hanya di sekitar sumber internet saja ya. Jadi kalau menggunakan mikrotik, kita bisa memanage-nya. Jadi misalnya port berapa yang akan diarahkan ke lab ujian, port berapa yang akan diarahkan ke ruang guru, ruang lain, port berapa yang akan diarahkan ke misalnya ke spot, dan misalnya port yang khusus nanti untuk menangani server-server di sekolah, seperti server Dapodik, server Erator, dan sebagainya. Ini juga kemarin beberapa kali saya
Ada yang japri tanya bagaimana cara mengontenkan dapodiknya misalnya, atau bagaimana cara supaya dapodiknya bisa diakses oleh banyak orang. Biasanya kan dapodik itu diinstal di laptop operator ya. Jadi kalau operatornya pulang, laptopnya mati ya guru-guru tidak bisa mengakses. Nah, jadi di sini seperti ini nanti ditaruh saja di sekolah menggunakan uh, satu komputer, di setting seperti ini, diarahkan ke port di routernya yang khusus mengenai server. Nanti otomatis semua semua jaringan walaupun berbeda IP itu nanti bisa mengakses ke server di itu terkait jaringan. Oke, kita beralih ke setting VM virtual box. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya sebelum kita setting virtual box. Istilahnya menyamakan persepsi dulu. Yang pertama, pastikan dulu di PC induknya itu ada LAN card yang terhubung dengan router ya. Jadi seperti ini. Di sini ada LAN cardnya yang terhubung dengan router. Maksudnya seperti ini. Jadi walaupun melalui switch dulu, baru router itu tidak apa-apa. Itu masih dianggap terhubung dengan router ya. Pokoknya intinya nanti komputer server menyala, dapat IP dari router. Itu aja. Itu maksud dari terhubung. Nah, kemudian LAN cardnya itu disetting menggunakan IP otomatis ya. Memakai statis sebenarnya juga bisa, namun supaya lebih mudah kita menggunakan otomatis saja. Mengenai pengaturan menggunakan statik, ini akan kalau nanti ada kesempatan akan kita bahas. Oke, sebelumnya kita tips mencari nama LAN cardnya dulu. Nah, seperti ini nanti bisa di keyboard Windows itu eh, di keyboard ada logo Windows, ditekan saja atau di komputer di pojok kiri bawah itu. Ini kebetulan Windows 10 ya. Kalau Windows 11 itu logo Windows-nya di sebelah tengah. Kalau Windows yang lama itu di kiri bawah. Oke, itu diklik saja nanti kemudian kita ketikkan CMD ya. Jadi muncul command prompt seperti ini. Kemudian kita tekan klik command prompt-nya. Jadi kalau sudah muncul, kita ketikkan saja ncpa.cpl kemudian ether di network controller panel kalau nggak salah. Network connection atau apa ya? Oh ini network connection panel istilahnya. Nah, jadi setelah ini di enter akan muncul jendela kontrol panel yang bagian network ya. Nah, kita cari nama LAN card-nya yang terhubungan dengan router ya. Jadi kita contohnya ini adalah ini Intel bla ya. Kita ingat-ingat ini nanti yang akan digunakan pada saat setting virtual box. Ya. Oke, kita ingat. Nah, kemudian untuk mengecek ini dapat IP otomatis atau tidak, nah kita nanti di bagian Ethernet-nya kita klik kanan, kemudian pilih status. Nah, kemudian muncul seperti ini, klik detail. Nah, jadi otomatis muncul seperti ini. Nah, pada bagian DHCP enable pastikan yes ya. Yes. Di sini juga dapat IP, ini IP yang dapat dari Mikrotik, subnet mask dan sebagainya. Nah, ini kalau perlu dicatat juga nggak apa-apa. Nah, jadi misalnya kita nanti ingin mengatur BAD-nya dari DHCP ke otomatis, kita butuh berapa parameter-parameter. Nah, jadi mencontek IP induknya. Oke, kita ke virtual box. Nah, sebelumnya ada hal yang perlu diperhatikan juga. Yang pertama, untuk mendownload file master VAD-nya, silakan download melalui web iocpt.com ya, supaya memastikan menggunakan versi yang terbaru ya. Jadi kadang itu ya masih ada ya terjadi beberapa oknum itu meng-share link-link VAD itu ketika misalnya di-download oleh orang kemudian dicoba diaktifasi ternyata tidak bisa karena
kita menggunakan kebijakan VAD yang lama itu tidak bisa aktivasi ya, supaya memang orang menggunakan VAD yang terup to date. Nah, kemudian nanti setelah di-download, pindahkan ke drive selain C ya, bisa D atau E atau sesuai partisinya. Jadi kalau partisinya banyak ya sampai F itu ya silahkan di mana saja, yang penting tidak C ya, bisa D atau E. Nah, kemudian nanti diekstrak menggunakan 7-zip atau WinRAR. Tapi kita rekomendasikannya 7-zip karena pada saat kompresi itu juga menggunakan 7-zip. Nah, kemudian ini pada tutorial ini kita menggunakan VirtualBox versi 7.0.10. Jadi nanti mungkin kalau VirtualBox di tempat Bapak Ibu bukan versi ini, ya mungkin ada beberapa tampilan yang berbeda. Tapi pada prinsipnya sebenarnya sama saja. Mungkin hanya lokasi-lokasinya saja. Oke. Untuk membuat VM ya, kita langsung saja cari icon new, diklik icon new. Nah, kemudian diisi beberapa parameternya ya. Yang pertama, nama. Untuk nama bebas, disesuaikan saja dengan nama kegiatan, ya, misalnya PTS, PAS, USEK, dan sebagainya ya, silakan. Nah, kemudian yang harus sama itu adalah nanti di bagian tipe ini. Bagian tipe wajib pilih Linux. Nah, kemudian versinya Debian 64. Jadi nanti kalau muncul Debian apa itu diabaikan saja, pokoknya pilih yang Debian 64 itu aja. Jadi kalau yang di VirtualBox versi 7 nanti klik Debian itu ternyata pilihannya juga banyak sekali, berbagai versi muncul semua, tapi kita gunakan yang 64. Kalau sudah, kita klik next seperti ini. Nah, kemudian setting alokasi memori ya, sesuai di area hijau, minimal 4096 MB atau 4 GB ya. Semakin besar juga semakin bagus, ini contohnya 10 GB. Kemudian pada prosesor, ini juga sama, tentukan di area hijau, kita rekomendasikan minimal 4 core ya, 4 core, supaya nanti sistem bisa optimal. Kalau sudah, kemudian ini tadi di klik next ya, di klik next. Nah, kemudian di bagian ini pilih use and exiting BHD file ya, use and exiting, diklik, kemudian kita klik icon kuning untuk mencari BHD-nya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, kita klik add. Kemudian kita cari BHD yang tadi sudah diekstrak ya. Contohnya folder khusus di D terkait dengan VM. Oke, nah kalau sudah ini tadi dipilih, kemudian di open, kemudian muncul di sini, dipilih, kemudian klik choose. Ya, kalau sudah muncul seperti ini, kemudian klik next lagi. Nah, muncul ringkasan seperti ini, dan klik finish. Nah, masih belum selesai Bapak Ibu. Setelah klik finish tadi, kita klik setting lagi di icon setting. Nah, kemudian kita pilih bagian network. Nah, kemudian pada adapter satu ini, bagian attach to ini, pilih bridge adapter. Nah, kemudian yang ini tadi namanya sesuaikan dengan LAN card yang terhubung dengan router ya. Makanya tadi kita mencari nama LAN cardnya dulu, kemudian mengat-ngatnya itu digunakan untuk di bagian ini. Kalau sudah diklik OK, baru setelah di sini kita bisa menjalankan VM. Untuk menjalankan cukup klik start ya, tidak menggunakan example admin dan sebagainya. Langsung klik start saja seperti ini. Nanti muncul proses booting dan sebagainya. Silakan tunggu. Nanti biasanya akan muncul pesan error seperti ini, juga abaikan saja, tetap menunggu sampai proses booting selesai. Sudah
saat muncul ya, muncul halaman loginnya, nah, itu artinya sudah voting sudah selesai. Uh, Sampai di situ saja, nanti tidak usah diapa-apain. Uh, Tinggal nanti langsung membuka browsernya saja. Nah, kemudian kalau untuk mematikan, di sini klik mesin, kemudian HCPI. Selesai, Bapak Ibu. Sharing terkait dengan VLD IOCPT-nya. Ternyata hanya setengah jam dan selesai. Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, monggo, atau yang ingin dibahas. Oke, lihat ini. Apakah minimal CPU dan RAM wajib di kalau hanya sekedar untuk misalnya setting saja, itu tidak wajib. Tapi nanti pada saat akan untuk ujian, kita wajibkan. Ya, jadi kalau hanya untuk sekedar testing, misalnya setting ya, bukan kita memasukkan user, kita memasukkan apelnya, memasukkan suku-sukunya, itu tidak perlu digunakan. Tapi nanti pada saat show ya, saat show itu harus digunakan. Karena kita coba benchmark ya, kita lakukan benchmark menggunakan budget benchmark itu, ketika core-nya itu sedikit, itu hasilnya juga tapi ketika kita core-nya mentok ke 4, itu filenya tidak. Jadi memang ya kalau bisa wajib ya, kalau bisa wajib aja. Pertanyaan versi yang saat ini di IOSPT per tanggal ini tanggal 27 tanggal 27 Agustus jam 10, link yang versi baru belum kita temukan ya. Nanti insya Allah setelah acara Zoom ini selesai baru kita posting linknya di web ID. Berita acara tambahkan fitur tambahan kode, maksudnya gimana? Ya mungkin nanti dibahas di grup aja. Karena kalau untuk berita acara itu juga yang itu kemudian ditandatangan peserta itu juga. Kalau yang otomatis itu programnya mengisi laporan kehadiran sehingga oke, ini tadi ada yang pamit. Oke. Kemarin tempat kami sudah berita acara, sudah paperless, kita siasati PDF-nya. Oke. Ya. Mungkin nanti kirimkan contohnya saja nih Pak ya, terkait yang berita acara menggunakan QR code, coba nanti dikirimkan contohnya karena kami belum memahami maksudnya seperti apa. Oke, dan kalau sudah ada
sudah ada contohnya baru nanti akan kita cari langkah-langkah teknisnya. Kirimnya nanti di Japri saja di Instagram, Telegram itu ya, hari underscore kan. Tapi di unmute mode ternyata malah ada yang tel musik, jadi kita mute lagi. Oke, sebentar saya bisa remote start dulu ya. Nah, ini guys. Apakah ada rencana menambahkan fitur halaman publik untuk menampilkan tabel nilai semua mapel ujian atau menambahkan fitur web service? Ya mungkin kalau rencana ya belum ada sih. Untuk membuat halaman publik terkait bisa menampilkan nilai, kalau rencana belum ada. Tapi kalau memang ada request, nanti kita coba siasati bagaimana solusinya. Karena kita juga dulu pernah kejadian seperti ini, kita berikan apa ya dulu, Google Sheet ya, Google Sheet itu untuk kita mengupload semua hasil Excelnya ke hasil Excel nilai itu ke Google Sheet itu, kemudian kita kirim, kita kasih linknya ke Bapak Ibu guru. Nah, ternyata ada Bapak Ibu guru yang berbaik hati ya, berbaik hati, sangat loyal kepada siswa-siswanya. Jadi siswanya disuruh buka sendiri juga, yang itu kan repot ya, karena jadi tahu semua nilainya, semua nilai. Nah, kemudian yang masalah berikutnya itu ketika hasil di rapornya itu tidak sesuai ya. Jadi dulu pada saat zaman COVID ini, zaman COVID, jadi dia merasa nilai ujiannya tinggi, ya. Nilai ujiannya hasilnya bagus. Tapi ketika sudah dirapot tidak memuaskan, tidak memuaskan artinya dia bertanya, kenapa temannya yang nilainya lebih rendah dari dia dirapot malah justru bagus, sedangkan dia yang nilai ujiannya bagus malah dirapotnya kurang bagus dibanding temannya. Nah, jadi muncul kisruh seperti itu ya. Nah, jadi ya, akhirnya ya kita terangkan saja bahwa nilai rapot yaitu tidak hanya murni dari nilai ujian, tapi sikapnya siswa ketika BM dan sebagainya, aktif atau tidak, itu juga menjadi unsur penilaian. Ya untungnya diterangkan seperti itu, pada akhirnya clear ya. Ya tapi kan tetap ya istilahnya tetap sempat menimbulkan kegaduhan karena sampai walinya juga
wali wali siswanya juga yang ikut protes itu. Ya jadi ya makanya ini terkait misalnya ada halaman halaman yang bisa diakses publik ya mungkin kita nanti siasati saja supaya tidak di-share sembarangan. Ya, tidak di-share sembarangan. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses. Oke, ini contoh ya contoh servernya mendapatkan IP 192.168.1.198. Oke. Nah, padahal di komputer saya itu eh, saya masuk ya, saya masukkan. Ini IP saya 192.168.1.198. Servernya tadi eh, satu. Nah, jadi kita beda subnet ya. Nah, jadi sesuai yang di kita tadi ini di konsep jaringan ini. Nah, ini ya. Jadi misalnya eh, khusus server ini menggunakan misalnya port sekian ya, IP-nya sekian sekian sekian. Kita di ruang lain menggunakan beda port, IP-nya juga beda. Jadi kita coba akses. Ya, bisa ya. Jadi meskipun IP kita ada di segmen 4, kemudian servernya ada di segmen 1, tapi karena kita menggunakan router, jadi itu tidak masalah. Jadi misalnya ini beda IP, bahkan ruang ini beda IP juga nggak masalah selama nanti ada router. Karena dulu juga ada yang bertanya kalau menggunakan subnet yang /28 itu kan maksimal IP-nya sekitar 250 ya, 254 tepatnya. Kalau pesertanya lebih dari itu bagaimana mengatasinya? Ya tinggal gini aja, ruang ini pakai subnet port ini, ruang lain pakai port lain. Atau misalnya ini kurang ya pakai mikrotiknya yang 10 port ya. Yang RB berapa itu RB 20 sekian sekian, 30 sekian sekian, 40 sekian itu kan portnya ada 10 ya. Jadi nanti satu port itu IP-nya beda-beda, tapi nanti semuanya akan bisa mengakses ke server ujian. Jadi itu mengatasinya, ya, jangan takut kekurangan IP. Bisa juga menggunakan yang kelas B ya, kelas B. Nanti IP-nya menjadi sekitar 500. Tapi kalau saya pribadi kurang suka aja. Lebih suka kelas C soalnya. Bahkan kalau bisa tuh di subnetting lagi. Kelas C di subnetting karena nanti di jaringan lebih optimal. Jadi kelas C yang biasa saja yang 254 itu sebenarnya sudah saya dikatakan sudah kebanyakan untuk performa jaringan ya, terutama untuk performa jaringan. Oke, kita ini menggunakan Google Chrome ya. Coba kita akses menggunakan Firefox. Ya, kalau menggunakan Firefox seperti ini, tidak bisa. Tapi kalau misalnya ini mengganggu, disiplin admin menu anti new tab-nya dimatikan. Jadi kalau itu mati, bisa diakses di semua browser. Tapi kalau dinyalakan, maka otomatis hanya diizinkan menggunakan Google Chrome saja. Baik itu Android, macOS, iOS, ya, iPhone itu harus menggunakan Google Chrome. Oke, saya cek dulu apakah ada pertanyaan lagi.
sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Nah, ini ya semua ya, ahli semua. Oke, oh ya, ini juga lupa ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan setelah VD-nya disetting ya. Itu yang pertama adalah kita perlu mengubah passwordnya, ya. Password baik password model maupun password secret admin. Karena passwordnya itu sangat standar, ya. Jadi kalau ada yang tahu ID kita, nanti malah ada yang coba login masuk dan ngutak ya. Kalau hanya masuk aja nggak apa-apa. Kalau sama ngutak kan bahaya. Oke, jadi untuk mengubah password di sini di klik dulu ininya menu administrationnya dan pilih user, kita cari user kita dan ini kita edit di bagian new password. Password kita apa seperti ini atau apalah terserah kalau itu ya. Jadi perlu kita ganti supaya lebih aman. Nah, suaranya nggak jelas. Ada oh ya ini maaf ya tadi di samping rumah itu banyak anak-anak main karena hari Minggu itu pada libur. Sepertinya suaranya sampai masuk ke mikrofon ya. Nggak apa ya, hiburan. Oke, baik, kalau memang sekiranya sudah tidak ada, mungkin sharing-sharing kita pada kali ini mungkin kita cukupkan ya. Kita cukupkan. Jadi kalau memang ini bisa diupload ke YouTube videonya, kita coba upload ke YouTube supaya yang belum bisa menyimak hari ini nanti bisa menyimak siaran ulangnya. Oke ya, baik. Sudah 45 menit ya kita sharing-sharing dan sepertinya juga di kolom pertanyaan di chat sudah tidak ada yang bertanya. Mungkin kita akhiri dulu ya sharing sharing pada kesempatan kali ini. Apabila dalam penyampaian materi tadi banyak kesalahan, kehilafan, uh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebentar, ini. Oh, ya, terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Uh, Insya Allah nanti kalau memang diperlukan kita sharing-sharing lagi. Karena ini kemarin sudah beli paket Zoom-nya untuk 1 bulan. Nanti lumayan. Silahkan nanti bisa request saja di grup kalau misalnya kita butuh sharing kapan kira-kira bisa ada punya banyak yang banyak peluang kita sharing-sharing lagi. Uh, Kalau perlu ya menyediakan pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Oke, baik, kita akhiri saja ya pertemuan pada siang hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Uh, Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu kembali. Matur nuwun.